Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delon dengan NPM 23150611131. Di sini saya akan mendemonstrasikan alat IoT. Nah, di sini saya telah merangkai alat IoT. Nah, komponen-komponen yang saya gunakan itu yang pertama ada ESP Node MCU 8266. Nah, di sini saya telah menghubungkan pin-pin sensor dengan pada pin Node MCU 8266. Nah, selanjutnya itu saya menggunakan sensor DHT untuk sensor pengukur suhu dan kelembapan. Di sini saya juga menggunakan aktuator buzzer. Nah, aktuator buzzer ini akan aktif ketika DHT11 ini menangkap suhu ruangan suatu ruangan itu di atas batas yang telah saya tetapkan, yaitu di atas 32 derajat Celcius. Nah, maka apabila suhunya itu melebihi dari 32 derajat Celcius, maka buzzer ini akan aktif. Nah, 3 LED yang pertama ini berfungsi sebagai penanda apakah suhu di suatu ruangan itu dia itu ada dingin, sedang, maupun panas. Nah, selanjutnya ini 3 LED ini saya asumsikan sebagai komponen elektronik yang berada pada rumah. Yang pertama itu saya gunakan ini sebagai kulkas, TV, dan lampu. Nah, untuk pemasangan pin-pin pada Node MCU 8266 ini untuk pin DHT11 ini dia itu terhubung dengan pin digital Node MCU D4. Nah, sedangkan LED kulkas itu terhubung ke pin digital D1 pada Node MCU dan LED AC itu saya hubungkan dengan pin D2 dan lampu itu saya hubungkan dengan pin D3. Nah, selanjutnya itu LED untuk yang apabila suhunya itu cold atau dingin. Nah, itu saya hubungkan dengan pin digital D6 pada Node MCU 8266. LED normal itu saya hubungkan dengan pin D7 dan sedangkan LED hot ini saya hubungkan dengan pin D8. Nah, sedangkan untuk buzzer sendiri saya hubungkan ke pin D5. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke demonstrasi dari alatnya. Nah, sebelum masuk ke demonstrasi alatnya, di sini saya telah menyiapkan codingan Arduino IDE untuk percobaan IoT tersebut. Nah, di sini saya juga telah menyiapkan template dari Blink-nya. Nah, di sini saya menggunakan template-nya itu template codes untuk suhu dan kelembapan. Untuk yang status ini saya gunakan dia itu label. Nah, sedangkan untuk yang kulkas, AC, dan lampu ini saya menggunakan device-nya itu switch. Nah, selain itu saya juga telah menyiapkan akun WhatsApp Twilio yang saya gunakan untuk mengirimkan notifikasi dari pembacaan sensor maupun perubahan suatu kondisi dari alat IoT tersebut. Nah, di sini saya menggunakan komponen dari notifikasinya itu ada menampilkan suhu, kelembapan, dan indikator suhu. Sedangkan untuk status perangkap saya gunakan untuk mengetahui apakah perangkat-perangkat yang saya gunakan itu dia itu nyala atau mati gitu. Nah, selanjutnya itu masuk kepada codingan Arduino IDE-nya. Nah, di sini saya telah melampirkan template dari Blink-nya yang saya gunakan. Nah, selanjutnya itu karena saya menggunakan ESP8266, nah di sini saya menggunakan driver atau library-nya itu library ESP8266.
Nah, di sini saya menggunakan untuk konfigurasi WiFi-nya itu saya menggunakan WiFi dari tethering handphone saya. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi DHT-nya itu, yaitu saya hubungkan sensor DHT itu terhubung dengan pin D4. Sedangkan untuk LED kulkas, AC, dan lampu itu terhubung ke pin 1, 2, dan 3. Untuk yang LED cold, normal, dan hot itu saya hubungkan dengan pin digital D6, D7, dan D8. Dan sedangkan untuk buzzer itu saya hubungkan dengan D5. Nah, untuk virtual pinnya itu saya telah membuat data streamnya itu di Blink yang saya gunakan. Nah, di mana pin untuk suhu itu saya gunakan pin virtual 0, untuk kelembapan virtual 1, dan untuk kulkas, AC, dan lampu itu saya gunakan pin virtual 2, 3, 4, dan untuk pin status saya gunakan virtual 5. Nah, di sini saya juga telah mengkonfigurasi akun Twilo saya supaya hasil dari pembacaan sensor yang saya gunakan ini dia itu terhubung ke WhatsApp atau mengirimkan notifikasi ke WhatsApp saya. Nah, di sini saya telah membuat kondisi-kondisi dari suatu pembacaan sensor dan format untuk pengiriman notifikasinya telah saya atur juga. Di sini saya menggunakan notifikasinya itu yang pertama itu pada serial monitor, dan yang kedua itu notifikasi ke WhatsApp yang saya hubungkan. Nah, selanjutnya itu saya juga mengatur untuk notifikasi yang dikirimkan ke WhatsApp itu akan terkirim secara terus-menerus selama per 1 detik. Per 1 menit gitu. Nah, masuk kita ke percobaan ke demonstrasinya. Nah, di sini saya terlebih dahulu mengupload program yang telah saya buat di Arduino IDE ini ke dalam ESP8266. Nah, untuk kondisi perangkat atau perangkat yang saya asumsikan di sini itu kondisinya awalnya itu bernilai 0 atau false. Nah, di sini proses uploadnya itu sedang berlangsung. Dan apabila proses uploadnya itu telah selesai, maka hasil pembacaan sensor DHT serta notifikasi dari perangkat-perangkat ini akan dapat dilihat pada status WhatsApp dan serial monitor. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa suhu di ruangan saya sekarang ini berada pada suhu 30,20 dengan kelembapan 67,00% dan kondisinya itu saya ibaratkan dengan kondisi dingin. Nah, untuk status perangkat di sini saya belum mengotak-atik atau masih berada pada kondisi awal yaitu off. Nah, karena kondisinya suhunya itu dingin, maka LED yang di sebelah sini akan hidup. Ini dingin, ini sedang, dan ini panas. Nah,
selanjutnya itu saya akan merubah kondisi perangkat-perangkat saya, perangkat-perangkat yang ada pada alat IoT ini, saya ubah dengan menggunakan Blink. Nah, di sini saya mau menghidupkan kulkas. Nah, kulkas saya asumsikan di sini pada bagian sebelah kanan. Nah, di sini di Blink saya telah mengaktifkan atau memberi nilai 1 pada kulkas, maka LED-nya itu akan nyala. Dan di sini saya akan memberikan kondisi 1 juga terhadap AC. Nah, lampunya akan menyala, dan untuk yang perangkat lampu saya hidupkan juga. Nah, dapat kita lihat notifikasi pada WhatsApp sendiri. Nah, di sini terdapat notifikasi bahwa yang pertama itu ada notifikasi ketika kondisi suhu berubah menjadi dingin. Yang kedua itu ada notifikasi kulkas berubah menjadi on. Dan yang ketiga itu notifikasi kondisi suhu berubah menjadi dingin lagi. Yang keempat itu kondisi suhu berubah menjadi dingin lagi. Nah, di sini juga terdapat notifikasi secara real time. Nah, selanjutnya saya akan mengubah kondisi suhunya ini menjadi kondisi sedang gitu. Nah, sekarang kondisi suhunya itu berada pada kondisi sedang. Nah, dapat dilihat bahwa kondisi suhunya itu sudah berubah. Nah, sekian dari hasil demonstrasi alat saya. Terlebih terkurang mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.